Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Izin Dwi. masuk Bu ke ruangan Bu. Iya, ada yang bisa dibantu Pak Dwi? Ya, Silakan masuk. ya. Makasih Bu sudah mau meluangkan waktu di siang hari ini Bu. Ini saya ada yang mau dibicarakan Bu. Oke, baik Pak Dwi. Sebelumnya saya ada waktu untuk berdiskusi dengan Bapak sekitar 10 sampai 15 menit ya Pak. Nah, sebelumnya apa nih yang ingin Bapak bicarakan? Gini Bu, saya ada kendala dalam pembelajaran yaitu tentang kepercayaan diri dari siswa dalam pembelajaran saya nih dalam bicara dalam bahasa Inggris Bu. Eh, karena penting banget di bahasa Inggris harus bisa percaya diri untuk ngomong dengan bahasa Inggris Bu. Berarti anak-anak di kelas Bapak banyak yang tidak percaya diri, Pak, ya, untuk menggunakan bahasa Inggris seperti itu? Iya Bu. Gitu. Baik, jadi ini kan kita dalam obrolan yang singkat ini, nah, apa keinginan Bapak terhadap siswa-siswa Bapak tersebut? Ya mungkin saya pengen sekali murid-murid ini bisa lebih fokus dan bisa lebih percaya diri, termotivasi ya Bu ya untuk belajar bahasa Inggris dan juga bisa berbicara bahasa Inggris Bu. Baik, berarti yang Bapak ingin harapkan dari siswa-siswi tersebut bahwa anak-anak tersebut bisa termotivasi dan mampu dalam menggunakan bahasa Inggris seperti itu, Pak, ya? Iya Bu, supaya bisa mereka termotivasi atau percaya diri untuk belajar bahasa Inggris dan akhirnya mereka bisa bisa berbicara dalam bahasa Inggris Bu. Oke, dari pengamatan Bapak sebelumnya, nah, yang bisa dikatakan motivasi mereka itu baik dalam belajar bahasa Inggris seperti apa itu, Pak? Kalau menurut saya sih dikatakan motivasinya baik itu apabila mereka ini yang pertama mereka antusias dengan pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya, dan juga yang keduanya mereka percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris dan juga dapat nilai yang bagus Bu. Gitu. Oke, baik. Berarti mereka memiliki motivasi, mereka juga aktif dan mendapatkan nilai, Pak, ya? Apakah Ya. ada lagi, Pak, yang selain itu yang bisa dikatakan motivasi mereka sudah baik? Mungkin ini ya Bu ya, eh, mungkin bisa menerima pembelajaran dengan baik dan juga bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan oleh saya gitu. Baik, jadi kira-kira ada 4 ya, Pak. Jadi dari motivasi mereka itu, pertama mereka juga antusias, mereka bisa mengerjakan tugas, mereka mampu aktif di kelas, seperti itu, Pak, ya. Lalu juga mereka mengerjakan tugas-tugas dan mendapatkan nilai yang baik tadi, Pak, ya, untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, kira-kira dari masalah itu, anak ini kendalanya apa ya, Pak? Kira-kira yang dari pengamatan Bapak? Kalau dari pengamatan saya ini mungkin kendalanya mereka terganggu oleh eh, keadaan ya, keadaan emosi mereka ya Bu ya, mungkin kalau menurut saya ya keadaan emosi dan juga kemungkinan apakah saya juga bertanya nih apakah mereka ini pembelajaran saya ini kurang menyenangkan Bu. Oke, baik. Jadi tadi terdapat kendala-kendala tersebut. Nah, yang tadi 4 motivasi tadi yang kita sebut. Nah, apakah itu suasana ibaratnya ideal anak untuk bisa dikatakan motivasinya baik, Pak, menurut Bapak dalam bahasa Inggris? Ya Bu, jadi Nah, memang kalau menurut saya idealnya seperti itu Bu. Idealnya mereka aktif, antusias,
bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, Bu. Itu idealnya, Bu. Oke, baik. Jadi dari ketiga itu tadi, itu ibaratnya range angkanya, skalanya 10 Pak ya, untuk mereka aktif, termotivasi, juga tanggung jawab, antusias mereka. Nah, kira-kira kalau di angka 10 itu yang ideal, kalau anak-anak Bapak sekarang itu di range angka berapa? 1 sampai 10, mereka ibaratnya berada di angka berapa Pak dalam pencapaian ibarat tujuan belajar yang Bapak maksud tadi? Mungkin menurut saya di angka 6 ya, Bu, ya mungkin ya. Oh, baik. Berarti masih di angka 6 Pak ya, mereka ya. Nah, jadi posisi anak tersebut. Nah, selain kendala yang Bapak sebutkan tadi, apakah kan tentang emosi mereka Pak ya. Nah, kira-kira ada lagi kah Pak kendalanya? Mungkin ada juga kalau dari pengamatan saya nih faktor lingkungan keluarga ya, Bu, ya mungkin. Dan juga lingkungan belajar yang mungkin mempengaruhinya, Bu. Gitu. Baik, Pak. Berarti ada beberapa ya, Pak. Berarti dari internal mereka maupun dari eksternal mereka ya, mulai dari emosional diri mereka sendiri, lingkungan belajar mereka, lingkungan rumah juga itu menjadi faktor ya. Lumayan banyak, Pak ya, tantangan dari ibaratnya yang anak-anak alami seperti itu ya, yang bisa menghambat dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya. Baik. Jadi ibaratnya Bapak kan ingin skalanya tuh di 10, memang agak lumayan susah Pak ya untuk mencapainya. Nah, kalau mengingat level anak-anak tersebut tadi, nah kira-kira Bapak ingin mereka itu mencapai skala berapa Pak? Menurut saya dengan kondisi seperti ini mungkin di angka 9 itu udah sangat baik, Bu, ya. Oke, berarti Bapak ingin mereka mencapai di angka 9 ya, Pak. Nah, kira-kira untuk mencapai angka tersebut, rencana apa yang ingin Bapak lakukan? Seperti apa yang ingin Bapak lakukan supaya motivasi mereka belajarnya aktif, antusias, dan bertanggung jawab seperti itu dalam mengerjakan tugas mereka dan mendapatkan nilai yang baik, Pak? Nah, itu yang baru saya pikirkan, Bu. Mau seperti apa nanti rencananya, Bu. Oke, berarti Bapak ingin merencanakannya. Nah, kira-kira Bapak inginnya rencana seperti apa yang mereka ingin ibaratnya Bapak berikan supaya mereka bisa termotivasi dalam belajarnya, Pak? Mungkin rencana saya akan membuat eh, memakai video motivasi ya, Bu, yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan membuat atau melakukan asesmen diagnostik dulu tentang keadaan mereka di rumah, dengan apa namanya, dengan kondisi mereka di rumah, dengan motivasi yang di internal mereka. Mungkin itu, Bu, di langkah pertamanya, Bu. Baik, jadi dari pengamatan Bapak, itu tadi langkah Bapak. Selain itu ada lagi Pak langkah yang ingin Bapak lakukan supaya murid-murid Bapak itu tadi bisa ibaratnya tercapai motivasinya dan aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ada lagi? Mungkin saya akan mencoba untuk membuat memakai metode pembelajaran yang menyenangkan, Bu, ya, di kelas saya ya. Itu, Bu. Baik, Pak. Jadi dari rencana Bapak, apakah Bapak ibaratnya Bapak membutuhkan tim nah untuk melakukan rencana tersebut? Kalau untuk saat ini mungkin saya akan bekerja sama, mencoba untuk kolaborasi dengan guru BK mungkin, Bu, ya. Dan juga wali kelas mungkin. Oke, baik. Berarti ingin menjalin timnya kerjasama dengan guru BK dan wali kelas. Baik. Nah, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Pak? Yang rencana tadi Bapak ingin lakukan? Mungkin saya akan mencoba untuk membuat pertemuan dengan guru BK dan wali kelas untuk membahas masalah saya, Bu, dalam waktu dekat ini.
Baik, apakah ada lagi? Kemudian ada lagi, Pak? Mungkin nanti setelah itu, pertemuan itu saya akan membuat, asesmen diagnostik untuk melakukan, apa namanya, pemetaan, Bu, tentang emosional anak ini dan motivasinya, Bu. Baik. Nah, kira-kira rencana Bapak itu tadi kapan nah dapat dilakukan, Pak? Secepatnya, Bu, mungkin dalam minggu-minggu inilah saya akan melakukannya, Bu. Baik, secepatnya, Pak, ya berarti. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam pelaksanaannya? Yang pertama pasti guru BK, Bu, dan juga yang kedua wali kelas. Itu yang utamanya, Bu, yang membantu, Bu. Baik, Bapak. Berarti kita sudah ada rencana aksi Bapak. Nah, ini sudah di penghujung waktu. Nah, kira-kira dari diskusi kita ini, obrolan kita, apa yang bisa Bapak dapatkan seperti itu dari obrolan kita ini? Iya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah ya pencerahan ya, Bu, ya. Mungkin dari awalnya saya kebingungan nih mau berbuat apa supaya murid-murid saya nih bisa termotivasi dan percaya diri untuk belajar bahasa Inggris ya. Ternyata tanpa saya sudah memikirkan apa yang harus saya lakukan, ya, ternyata sudah punya apa namanya, jalan keluarnya sendiri dalam permasalahan ini, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama, Pak. Oke, jadi nanti kita bertemu lagi, Pak, ya, di minggu depan untuk saya ingin tahu nih bagaimana ibaratnya ingin mendengar cerita Bapak akan ibaratnya realisasi rencana aksi yang telah Bapak lakukan dan bagaimana koordinasi Bapak dengan rekan sejawat Bapak tadi, mulai dari wali kelas dan guru BK-nya. Jadi mungkin nanti kita rencanakan lagi, Pak, di minggu depan untuk kita bertemu lagi dan ngobrol lagi. Apakah Baik, Bu, terima kasih, Bu. Nanti saya akan sempatkan lagi ke ruangan Ibu untuk konsultasi atau untuk diskusi tentang rencana yang sudah saya lakukan, Bu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak juga mendiskusikan apa yang Bapak alami di sekolah ini kepada saya. Semoga apa yang Bapak rencanakan juga dapat ibaratnya terrealisasi dengan baik, seperti itu. Baik Pak, ya terima kasih juga saya ucapkan. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Saya yang terima kasih, Bu, ya, Ya, atas pencerahan dan waktu Ibu untuk mendengarkan saya. Izin, Bu, saya mau kembali ke kelas dulu, Bu. ya baik, terima kasih Pak. Silakan, Ya. boleh. Izin, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.